Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan restoratif justice-nya, karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Sudah? Oke, silakan dimulainya. Bagaimana Bang untuk pemeriksaan hari ini? Terus ada yang dibawa barang bukti yang baru? Bonek kesekut. Sorry. Nah, hari ini dipanggil, panggilannya kelihatannya untuk melanjutkan kasus Toraja, utamanya untuk mencari tahu kelanjutan dari, atau mungkin teman-teman dari Barreskrim ingin tahu kelanjutan dari sidang ada di Toraja yang kemarin saya lakukan sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi pemeriksaannya sekitar itu kurang lebih. Pak, tapi bakal mengedepankan keadilan restoratif, Pak? Ya, kan kalau di KUHP baru kan diutamakan kan restoratif justice, terus bahwa sidang adat itu valid dan diangkat, diutamakan. Ini yang diharapkan sama saya dan kuasa hukum saya, Haris Azhar. Jadi nanti kita lihat aja, saya pastinya di sini untuk menjawab pertanyaan terkait sidang adat tersebut. Jadi persiapannya sudah ada apa gitu? Nggak ada persiapan apa-apa, saya cuma siap ditanya aja. Paling persiapan menjalankan puasa dengan hikmat aja. Jadi kalau berkas yang bukti dari sidang adat kemarin itu Nggak ada, itu kayaknya lebih ke ditanyakan kepada teman-teman di masyarakat adat. Lagi udah aman? Udah? Oke, kalau gitu. 17 ya kalau nggak salah. 17 pertanyaan. terkait sidang adat atau ada hal lain? Nggak semuanya terkait sidang adat Toraja. Tidak ada pembicaraan soal RC-nya. Soal apa? Restoratif justice. Mungkin tidak secara langsung ya, hanya saja memang dibahas soal proses sidangnya, apa yang terjadi, apa yang disepakati. Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan restoratif justice-nya, karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Udah deh. Bang, selanjutnya Oh, masih ada deh. ada dari Barreskrim mengatakan akan memeriksa Abang lagi atau gimana? Tidak ada informasi saya atau kami pahami sih, saya dipanggil hari ini memang hanya untuk itu. Jadi kelihatannya mungkin tidak ada lagi. Ada diminta informasi soal penetuah adat di sana mungkin Bang, Soal? penetuah adat di sana yang melakukan sidang adat kemarin. Iya, sempat saya diminta konfirmasi terkait siapa saja yang terlibat. Kemudian saya minta penyidiknya untuk memastikan langsung ke pihak masyarakat adat di sana untuk lebih pastinya, karena saya tidak mau salah dalam mengucapkan nama, jabatan, dan terutama wilayah ya. Jadi saya minta untuk itu dikonfirmasi ke masyarakat adatnya aja. Mas Panji, perasaannya gimana kira-kira? Kayaknya udah lebih dekat gitu, modelnya kelihatannya. Perasaannya gimana? Atau sama aja? Saya sih sama saja, dalam arti saya percaya bahwa semua ini akan ketemu titik terangnya. Saya lewati prosesnya saja. Saya percaya dengan proses yang berjalan. Saya bersyukur bahwa dibukakan jalan untuk bertemu dengan masyarakat adat. Menurut saya, pengalaman saya di Toraja adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat berkesan, melewati proses sidang yang adil, tradisi yang sudah berjalan selama ribuan tahun. Mengubah cara pandang Mas Panji nggak sih kalau besok bikin stand up nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu? Kebetulan disepakati bahwa ini adalah salah dua pihak ya. Jadi waktu di sidang adat itu keduanya meminta maaf atas apa yang telah terucap dan telah terjadi akibat situasi ini. Jadi kelihatannya kedua belah pihak punya banyak pembelajaran, dan saya sudah berkomitmen juga untuk lebih baik lagi dalam menulis joke materi stand up comedy. Abang ada kemungkinan mediasi dengan pelapor gitu? Justru kan waktu saya bersidang adat di sana itu adalah bentuk dari mediasi tersebut. Diri oleh perwakilan dari 32 wilayah adat.
Jadi semua wilayah ada di Toraja hadir, ada perwakilannya, lalu 7 hakim ketuanya juga sudah hadir. Jadi itulah proses mediasi yang sah dan legitimate karena lengkap. Gitu. Berarti dengan pelapor yang melaporkan ke Barreskrim belum pernah bertemu atau belum ada rencana untuk mediasi yang dibuat polisi ya Bang? Rasanya itu ada di wilayah dia dengan perwakilan masyarakat Toraja yang kemarin hadir di sidang. Karena sidang kemarin sidang yang sah, sidang yang lengkap, keterwakilan wilayah adatnya, sidang yang dihadiri oleh para tetua, sidang yang dihadiri oleh 7 hakim. Kalau ada yang harus bermediasi, mungkin mereka berdua. Belum tahu. Belum. Kelihatannya akan hadir di bulan April. Katanya udah loh Mbak. Dengan data dan fakta yang mendasari joknya dan pendapat saya akan jok tersebut. Itu kan ya, lebih daripada sekedar orang memahami argumen-argumen di balik jok yang ada di mainstream. Mati ini itu semua dijelaskan di buku tersebut. Berarti sebagai bentuk klarifikasi juga lah ya dari Bisa dianggap seperti itu, tapi Komika Panji Pragiwaksono didenda setor 1 ekor babi dan 5 ayam dalam sidang adat di Tanah Toraja. Dalam sidang adat, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat menyepakati bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada Panji sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Adapun denda adat yang dikenakan kepada Panji ini berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Panji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang sempat menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuan secara mendalam. Tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Nah, oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.